Halo Capricorn, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Juni. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juni ini. Secara kolektif aku melihat kayak teman-teman tuh udah mengintegrasikan banyak hal, udah melihat banyak hal, dan di bulan Juni ini kayak segala sesuatu tuh udah mulai bergerak cepat gitu. Dan spesifik untuk kamu ada tema gini. Di tema besar kamu ini kan Queen of Pentacles gitu ya. Dengan Queen of Pentacles ini aku melihat beberapa skenario gitu. Sebagian dari kamu kayak guncangan, ketidakstabilan yang perlu kamu lewatin, itu ibaratnya membentuk kamu untuk jadi Queen of Pentacles. Gak masalah laki-laki atau perempuan, ini lebih kepada energi. Ibaratnya Queen itu kan penguasa penguasa dunia Pentacles gitu, paling ahli dunia Pentacles, paling ahli dunia material kita, dunia fisik kita. Kayak ibaratnya misalnya gini, kamu sempat sampai di titik 100, terus kamu jatuh misalnya ke 50, kamu bisa bangkit lagi untuk kamu menjadikan 100 itu jadi 1000 gitu. Ibaratnya seperti itu. Terus juga ini pembelajaran tentang kamu dengan diri kamu sebagai sosok yang reliable, apa atau kamu ketemu dengan orang-orang di mana kamu belajar untuk bisa membedakan orang-orang yang menurut kamu bisa reliable, bisa dipegang atau enggak, bisa dipercaya atau enggak, bisa diandalkan atau enggak, konteksnya apapun ya gitu. Karena Queen of Pentacles ini selain dia penguasa dunia material, dunia fisik, dia juga adalah orang yang reliable gitu. Jadi kayak aku melihat ada tema pembelajaran tentang entah diri kamu gitu ya, jadi sosok yang reliable dan bisa diandalkan, atau kamu belajar dengan ketemu orang-orang yang bikin kamu paham nih, membedakan orang-orang yang bisa diandalkan atau enggak gitu. Kayak kamu udah punya wisdom ke depannya, oh gue bisa menavigasi nih kalau ketemu dengan orang-orang seperti ini, apalagi ketika intuisi gue bilang sesuatu, gue udah belajar banyak. Terus juga aku melihat ada tema kayak pertumbuhan gitu, pertumbuhan dalam artian dengan kamu upgrade ya, dengan tadi kan penguasa dunia Pentacles, terutama bidang material, finansial, terus keuangan, ada pertumbuhan di situ, ada misalnya kembali ke titik stabilitas, terus juga ada upgrade. Dan aku melihat semua proses yang kamu lewatin itu bikin kamu bukan jadi sombong ya, jadi orang yang justru malah rendah hati gitu. Hidup bikin kamu rendah hati, jadi contoh juga buat orang-orang di sekitar kamu. Terus mari kita bahas dulu oracle-nya. Yang pertama itu adalah first house, kata kuncinya arrival. Ada yang mau datang gitu, ada yang datang di bulan Juni ini buat kamu, terutama gini ya, kartu oracle yang di sampingnya itu kan mountain, terus ada gambar side yang kayak sabit itu, lalu ada gambar moon. Kayak aku melihat yang datang ini adalah hasil dari kamu berproses gitu, apapun misalnya proses kehidupan yang menguji karakter kamu, proses kamu ketemu dengan orang-orang yang mengajari kamu tentang reliable, bisa diandalkan, terus juga proses kamu misalnya membangun sesuatu. Karena mountain itu adalah lika-liku jalan yang panjang penuh tantangan yang perlu kamu lewatin untuk kamu sampai di satu titik yang kamu mau itu. Bahkan kadang prosesnya itu di luar dugaan kamu ya. Terus dengan gambar site itu kan aku melihat itu sebagai apa ya, alat yang digunakan misalnya untuk panen gitu. Dan aku melihat ini bulan Juni ini momen kamu panen, dalam tanda petik panen, menuai apa yang sudah kamu bangun, apa yang sudah kamu karyakan selama ini. Dengan moon juga ada momen inspirasi, momen reputasi gitu, kayak oh gue sudah sampai di titik ini, gue ngapain lagi ya sama hidup gue, oh gue mungkin mau mencoba hal lain gitu. Karena menurut aku kamu tuh kadang-kadang bisa kaku ya, walaupun kamu kardinal sign. Kardinal itu biasanya lebih lebih fleksibel untuk bergerak, itu lebih inovatif, tapi karena kamu elemen bumi, kamu bisa lebih kaku gitu. Tapi ini kayak aku melihat kamu juga belajar lebih fleksibel lagi, lebih mengalir lagi, lebih spontan lagi. Nah, hal-hal semacam itu dengan moon, kamu terpikir dapat inspirasi untuk nyoba hal baru, belajar untuk misalnya mengalir, berserah, percaya pada semesta. Ada hal-hal yang mungkin bekerja di balik layar untuk mengarahkan kamu ke suatu tempat gitu. Dan ada momen menuai, ada yang mau datang. First house itu juga bisa berbicara kayak diri kamu gitu, sense of self kamu. Bisa jadi kayak tadi, karena ada perubahan di dalam diri kamu gitu yang bikin kamu rendah hati, belajar sebagai sosok yang reliable. Kayak ada sesuatu yang berubah secara karakter pada diri kamu gitu ya. Selain memang ada yang mau datang dalam konteks menuai, dalam konteks pekerjaan, dalam konteks apapun di dunia material kamu ya. Oke, kita bahas ke Ace of Cups. Nah, dengan Ace of Cups ini awalan yang baru yang bikin kamu happy gitu. Karena posisinya ada di blessing kamu. Ace of Cups itu kan awalan yang baru, dunia emosi, intuisi, spiritualitas. Mungkin kayak, dan ini dia juga keluar dari
dari dalam air gitu ya, kayak menuju cahaya. Di dalam air, kalau di laut itu kan biasanya gelap, mungkin kamu keluar dari kegelapan. Terus juga aku mendapat sesuatu yang kamu tunggu gitu, akhirnya datang. Kamu bikin planning, gue mau ngapain nih setelah ini sama hidup gue. Dan dengan planning itu ya, kayak aku melihat ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang outputnya akan menyenangkan sih buat kamu. Terus juga kalau kamu terpikir, karena di sini ada vibe tentang dunia, mungkin berpindah tempat, mungkin kamu mau belajar ke luar negeri, pindah daerah gitu, ada sesuatu untuk bepergian, entah untuk traveling, entah untuk pekerjaan gitu. Ada sesuatu yang baru, ada yang datang gitu, sesuatu yang kamu tunggu atau manifestasi kamu. Nah, yang jadi tantangan adalah mengevaluasi tentang kehidupan sosial kamu, ya, mengevaluasi orang-orang di sekeliling kamu. Tadi terutama aku dapat gini, tentang orang-orang yang menurut kamu reliable atau enggak, bisa dipegang atau enggak, apapun ya konteksnya. Pertemanan pun kayak harus bisa dipegang gitu. Dalam artian apakah mereka orang yang baik, apakah hubungannya dua arah, apakah contoh juga pekerjaan, apakah pekerjaan ini mengapresiasi keberadaan gue, hubungan apapun ya, ini waktunya kamu mengevaluasi gitu. Mungkin juga sebagian dari kamu sempat berada di titik misalnya kamu ketika lebih muda gitu, kamu ugal-ugalan, kamu kurang bertanggung jawab sama hidup. Nah, di momen kamu di proses kehidupan, kamu belajar lebih bertanggung jawab, lebih reliable, lebih bisa diandalkan. Selain juga ada tema keterhubungan kamu sama orang lain, untuk kamu evaluasi nih, apakah orang-orang ini akan ada di hidup kamu untuk jangka panjang, apakah ini hubungan-hubungan yang fulfilling buat kamu. Karena di pre-shuffle kamu di sini kan Three of Cups ya, jadi tantangan kamu di pre-shuffle itu Six of Pentacles, di sini juga Six of Pentacles gitu, keluar lagi. Dan Six of Pentacles itu kalau dalam artian positifnya ya, bisa upgrade finansial, bisa kayak kamu punya orang-orang yang hubungannya take and give, seimbang, hubungannya dua arah, apapun konteks hubungannya. Tapi ketika jadi tantangan, itu kayak ibaratnya hubungan yang gak dua arah, kamu doang yang berusaha atau orang yang satunya doang yang berusaha gitu. Atau dalam konteks pekerjaan, kayak kamu merasa kamu kurang diapresiasi, kamu mulai mikirin, oh gue mungkin bisa cari kali ya tempat lain, atau gue berpikir kayaknya gue bisa dibayar lebih mahal nih dengan kualitas gue gitu, atau mungkin gue bisa berkembang lebih jauh lagi dengan mungkin gue punya side hustle, mungkin gue punya proyek sampingan, kayak hal-hal semacam itu. Kayak aku mendapatkan pesan ini tuh waktunya kamu untuk lebih open gitu, untuk lebih bisa melihat dunia, melihat diri kamu dengan cara yang berbeda gitu. Kalau kamu merasa, gue bisa melakukan lebih, oh gue bisa berekspansi lebih gitu, oh gue bisa diapresiasi lebih gitu. Nah, ini sebuah reminder buat kamu bergerak gitu, bergerak ke arah situ. Dan kalau menurut kamu, contoh aja, tempat kerja kamu sekarang kurang mengapresiasi kamu, dan menurut kamu, gue bisa kok, kayaknya di tempat lain ada orang-orang yang dibayar lebih, kenapa enggak kamu berkembang seperti itu gitu. Jangan hanya karena itu sudah familiar, itu sudah terasa aman, kamu berhenti bertumbuh ya. Tema pertumbuhan ini signifikan dalam reading kamu. Lalu yang berikutnya, advice-nya adalah Nine of Pentacles. Nih, lihat. Advice kamu Nine of Pentacles. Energi buminya kuat banget sih di reading kamu. Jadi definisi dunia material, stabilitas, rasa nyaman. Nine of Pentacles itu adalah sosok independen, abundant, dia mencukupkan dirinya, dia nyaman sama dirinya, dan ini advice-nya buat kamu. Kamu udah nyaman belum sama diri kamu? Kamu udah mereward diri kamu belum? Kamu udah mengapresiasi diri kamu belum? Kalau belum, ini waktunya gitu. Dunia akan kayak mencerminkan itu kembali ke kamu ketika kamu sudah bisa mengapresiasi diri kamu, ketika kamu bisa bilang gini, oh gue bisa dibayar mahal, gue bisa dibayar lebih, gue bisa dihargain. Dunia juga akan mencerminkan hal itu, memantulkan hal itu balik ke kamu gitu. Dan dengan kamu memahamin hal itu, kamu sampai di titik completion gitu, karena reading kamu ditutup dengan kartu The World. Ini adalah kartunya kamu. Tadi aku bilang ada sesuatu pesan tentang dunia, ada perpindahan, pindah chapter kehidupan gitu, karena The World itu berbicara satu siklus selesai, satu siklus ditutup. Dengan apa? Misalnya dengan versi diri kamu yang lama gitu. Misalnya kamu belajar tentang reliable, belajar tentang stabilitas, belajar tentang orang-orang yang bisa diandalkan atau enggak, belajar tentang kamu bisa mengapresiasi diri kamu. Ketika kamu bisa mengapresiasi diri kamu, dan kamu mulai berpikir, oh gue bisa dapat lebih di tempat lain, semesta akan membawa kamu juga ke tempat lain gitu. Tapi itu semua dimulai dari mentalitas di dalam diri kamu. Semesta akan membawa kamu ketemu orang baru, ke tempat baru, dimana itu bisa membawa kamu berekspansi lebih lagi. Tapi itu juga karena di sini oracle-nya yang satu lagi bilang surrender to the divine, kayak sisi controlling kamu tuh yang mau pegang kendali itu perlahan-lahan harus dilonggarkan gitu. Perlahan-lahan kamu belajar membuka diri kepada peluang-peluang, kesempatan atau ide baru untuk kamu eksplorasi ya, karena
Dengan kartu The Moon yang tadi di atas itu ya, aku melihat kamu punya ide, punya banyak inspirasi, tapi kayak rasa mungkin kamu sangat, apa ya, sangat attach pada rasa aman di dalam artian keluar dari zona nyaman kamu, keluar dari tempat yang stabil dan familiar, jadinya kamu nggak berekspansi. Nah, ini sebuah PR. Aku nggak akan bilang kamu untuk telan mentah-mentah apa yang aku bilang, enggak. Aku selalu bilang itu adalah hidup kamu, setidaknya kamu renungkan dulu apa yang aku bilang, dan biarkan itu berbicara di hati kamu, selebihnya terserah kamu mau dilakuin apa enggak. Yang jelas ada perubahan yang signifikan yang mau datang di hidup kamu di bulan Juni ini. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.